怎么是你啊？Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya para pencari validasi demi membuktikan eksistensi? Ngomong apa sih saya? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Growth of God yang dirilis pada tahun 2022. Nah, film yang santai dan ringan aja dulu ya. Meskipun kelihatannya ini film kungfu ringan, banyak keseruan dan kekocakan di dalam ceritanya. Menceritakan tentang seorang dewa yang tidak pernah mengenakan alas kaki. Para penghuni surga memanggilnya Dewa Nyeker. Suatu hari, pusaka saktinya terjatuh ke bumi. Sayangnya, surga melarang dewa untuk turun ke dunia fana. Bagaimanapun, Dewa Nyeker nekat melanggar aturan untuk mencari pusakanya. Akan tetapi, dia harus berhadapan dengan para siluman agar bisa menemukan pusakanya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Growth of God. 别吃了。是啊，走。光着脚啊！哈，这不合适吧？你俩穿的威风，白起来，迟到了。哎，王母娘娘，这不叫迟到，这叫压。 Di awal film, kita diperkenalkan dengan dewa tanpa alas kaki, atau bisa kita sebut dia dengan Jin. Dia adalah dewa yang paling aneh, tapi juga paling kuat. Jin selalu nyeker kemanapun dia pergi. Bahkan ketika mendatangi pesta surga, dia tetap berpenampilan seperti gembel pasar rebo. Saat ini, Ratu Surga sedang mengadakan festival buah persik yang dihadiri oleh para dewa. Semua dewa terlihat gembira, termasuk Jin. 电魔姐姐，好久不见，今日越发清秀。这是我新学的针法，叫平针。你个老。 Selain itu, dia juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan sang ratu. Setelah semua dewa berkumpul, Ratu Surga pun membuka acara tersebut dengan membacakan sebuah puisi. 既然众仙都到齐了，本宫想要赋诗一首。 Akan tetapi, dan ternyata mereka kedatangan siluman manuk yang bernama Ching Niao. Dia terbang mengitari surga sambil menghancurkan festival itu. Melihat kekacauan yang terjadi, sang ratu pun menyuruh salah satu dewa untuk mengusir siluman itu. Akan tetapi, Ching Niao mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Alhasil, dewa-dewa yang lain pun geram. Mereka kemudian menyerang Ching Niao secara keroyokan. Namun tak disangka-sangka, siluman itu berhasil menaklukkan semuanya. Setelah itu, Ching Niao pun merasa pantas untuk diangkat menjadi dewa. Tapi dia lupa, masih ada satu dewa yang belum dia kalahkan, yaitu Jin si Dewa Nyeker. Dengan pusakanya yang bernama Ruyi, dia pun menantang Ching untuk bertarung. Melihat itu, sang siluman pun menjadi geram dan langsung menyerang Jin. Secara mengejutkan, Dewa Nyeker itu berhasil membuat Ching Niao terpental jauh. Lalu saat Jin akan menghabisinya, tiba-tiba... 本宫的坐骑。 Dan ternyata semua itu hanyalah prank. Ratu Surga sengaja menyuruh Ching Niao untuk membuat kekacauan untuk menguji ketenangan para dewa. Oleh karena itu, sang ratu pun menobatkan Jin sebagai dewa paling santuy. Akan tetapi, hal itu tidak disambut baik oleh dewa yang lain. Mereka terlihat sangat iri kepada Jin. Setelah acara itu selesai, Jin pun langsung pulang untuk beristirahat. Namun di tengah perjalanan, dia melihat sebuah bayangan yang sangat mencurigakan. Karena penasaran, Jin langsung melemparkan Ruyi ke arah bayangan itu.
Akan tetapi, pusakanya itu malah jatuh ke bumi. Hal itu pun membuat Jin sangat takut karena tanpa pusaka itu, dia akan diinjak-injak oleh dewa lain. Jin pun membayangkan dirinya sedang dikeroyok oleh para dewa. Karena tidak mau diinjak-injak oleh dewa lain, Jin akhirnya memutuskan untuk turun ke bumi. Padahal Ratu Surga melarang hal tersebut. Sesampainya di bumi, Jin bertemu seorang gadis cantik yang bernama Pian Pian. Tapi dia tersangkut di atas pohon dan meminta Jin untuk menolongnya. Melihat itu, sang dewa pun segera menurunkan gadis itu dengan kekuatannya. Setelah berhasil turun, Pian Pian langsung berterima kasih kepada Jin. Lalu, dewa nyeker itu bertanya tentang Ruyi, tapi gadis itu tidak tahu sama sekali. Dia pun mengajak Jin untuk menemui kepala desa. Namun sayangnya, desa Jixiang ternyata sedang diteror oleh para siluman. Mereka menyandera istri kepala desa demi mendapatkan harta karun. Diketahui bahwa desa Jinxiang memiliki harta karun rahasia yang disembunyikan oleh kepala desa. Sebut saja dia Samidi. Dan warga desa akan melakukan apapun untuk melindungi benda berharga itu. Akan tetapi, para siluman itu terlalu kuat bagi warga. Jin yang sudah tidak tahan dengan kekacauan itu akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan siluman babi itu pun terpental sampai jauh. Setelah itu, Jin harus berhadapan dengan siluman lainnya. Dan ketika dia diserang oleh siluman laba-laba, dewa nyeker itu malah merajut jaringnya menjadi baju sakti yang kemudian melumpuhkan siluman tersebut. Tak lama kemudian, siluman babi bangkit kembali. Dia langsung memukul Jin dengan palu gada miliknya. Dan dengan santuinya, dewa itu berhasil menaklukkan babi itu dengan palunya sendiri. Melihat temannya kalah, siluman bau ketek pun tidak terima. Dia kemudian mengeluarkan bau keteknya agar Jin mabuk. Setelah semua siluman kalah, mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Hal itu pun disambut meriah oleh warga desa. Dan sebagai pemimpin, Samidi pun mengajaknya untuk makan malam bersama. Jin kemudian dijamu dengan makanan yang lezat seperti terong balado dan empal gentong. Selain itu, Samidi juga menyediakan wanita tercantik untuk menemani sang dewa. Namun ternyata wanita tercantik yang dimaksud itu adalah seorang nenek-nenek. Konon kabarnya, nenek satu ini selalu memenangkan kontes kecantikan di desa tersebut. Di saat warga desa bersenang-senang, 3 siluman tadi sedang diamuk oleh raja mereka. Dia sangat murka karena anak buahnya selalu gagal. Kemudian, sang raja mendengar bahwa ada dewa nyeker yang melindungi desa Jixiang. Tapi dia tidak peduli dan siapapun yang menghalanginya, maka dia harus disingkirkan. Kembali lagi ke pesta makan malam, di mana Jin akhirnya berterus terang. Dia mengatakan kalau harta karun desa Jixiang adalah miliknya. Dia yakin bahwa benda yang dimaksud Samidi adalah Ruyi. Kepala desa itu pun berjanji akan mengembalikannya kepada Jin. Namun ternyata Samidi memiliki niat jahat. Dan benar saja, Samidi dan warga desa tidak pernah menganggap Jin sebagai dewa. Selain karena penampilannya yang seperti gembel, mereka juga menuduh Jin bersekongkol dengan para siluman. Oleh karena itu, warga desa menangkap dan mengikat Jin di tiang.还搁这装犊子呢啊！来，继续装，把我给整丢了。我看你呀，就是跟那帮丫头，以后
Hal itu mereka lakukan untuk memanggil petir agar bisa menyambar dewa itu hingga tewas. Tidak ingin itu terjadi, Jin pun berusaha melepaskan rantai di tubuhnya. Tapi sayangnya, kekuatan dewa itu tidak berfungsi. Semua itu disebabkan oleh arak yang dia minum sebelumnya. Melihat Jin yang sedang lemah, Samidi pun langsung menyuruh warga desa untuk segera memanggil petir. Namun tiba-tiba ada asap besar yang berasal dari desa mereka. Warga desa pun langsung berlari karena panik. Setelah sampai di sumber asap, para warga pun terkejut. Ternyata asap itu berasal dari pembakaran sampah. Samidi pun menyadari bahwa dia telah dijebak. Dan ternyata trik kebakaran itu adalah ide dari Pian Pian agar dia bisa menyelamatkan Jin. Keduanya pun segera pergi untuk mencari harta karun sebelum warga desa menangkap mereka. 果然是你这个吃里扒外的东西！给我追！你们让开！让开！快了，村长！ Jin dan Pian Pian akhirnya berhasil kabur. Akan tetapi, Samidi terlihat biasa aja karena dia telah membuat banyak jebakan di tempat harta karun itu. Jebakan pertama Samidi adalah tanah berlubang. Bagi Jin, itu adalah jebakan yang sangat mudah. Namun, tampaknya Jin terlalu meremehkan Samidi sebab jebakan sesungguhnya adalah tanah hisap. 大仙，别过来！大仙，对不起啊！没事，再来！来！走吧。哎呀！ Alhasil, dewa itu pun hampir tenggelam. Untungnya, Pian Pian berhasil menyelamatkannya. Setelah melewati jebakan pertama, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di pinggir sungai. Di sini, Pian Pian bertanya tentang asal-usul dewa nyeker. Dia sangat penasaran kenapa Jin berpenampilan seperti gembel pasar rebo dan tidak seperti dewa konvensional pada umumnya. Mendengar itu, Jin pun akhirnya menceritakan masa lalunya yang kelam. Dulunya dia adalah manusia biasa, tapi dia terlahir cacat dengan kaki yang lebih besar dari orang normal. Alhasil, dia tidak pernah menggunakan alas kaki dan karena hal itu, dia sering dituduh sebagai siluman. Tidak hanya itu, dia juga selalu dibully oleh orang-orang. Suatu hari, seorang bocil bernama Chow tiba-tiba menghampirinya. Anak itu mengajak Jin untuk bermain layangan dan sejak saat itu, mereka berdua pun berteman baik. Tapi naasnya, Chow memiliki penyakit yang sering kambuh. Jin pun disalahkan karena hal itu. Beberapa hari kemudian, Jin merasakan getaran di dalam tanah dan dia sangat yakin bahwa itu adalah tanda-tanda gempa bumi. Karena itu, dia pun langsung membawa Chow agar tidak terkena reruntuhan. Namun sayangnya, niat baik Jin tidak disambut baik dan akhirnya dia dipukuli hingga tewas. Setelah Jin tidak bernyawa, tiba-tiba gempa mengguncang desa tersebut, menandakan bahwa Jin berkata benar. Namun sayangnya, nyawa pria itu sudah tidak bisa diselamatkan. Jin kemudian masuk surga dan diangkat menjadi dewa oleh ratu. Selain itu, kakinya juga berubah menjadi normal. Semua itu terjadi berkat kemurnian hatinya, karena Jin tidak menyimpan dendam kepada warga desa. Dan meskipun kakinya sudah berubah, Jin tetap nyaman tanpa alas kaki. Setelah bercerita, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Kini, keduanya telah memasuki goa yang sangat besar. Di goa tersebut terdapat banyak jebakan yang menanti mereka. Salah satunya adalah dan berkat kesaktian Jin, semua jebakan itu pun mereka lalui dengan sangat mudah.
Kemudian, Jin dan Pian-Pian tiba di sebuah jembatan. Dewa nyeker itu pun lagi-lagi meremehkan kecerdikan Samidi. Tanpa banyak bicara, dia langsung berjalan ke arah jembatan. Namun tiba-tiba... Tak disangka-sangka, Samidi telah menaruh jimat di jembatan tersebut, sehingga siluman dan dewa tidak bisa masuk. Dan karena Pian-Pian bukan dewa, akhirnya dia memberanikan diri untuk mencabut jimat-jimat itu. Akan tetapi, jembatan itu sudah rapuh, sehingga Pian-Pian hampir jatuh ke sungai. Pian-Pian! Setelah berhasil mencabut jimat, mereka berdua pun akhirnya berhasil menemukan harta karun. Dari kejauhan, harta karun emas itu bersinar terang. Hai, 吓人呐！龟怎么可能是个蛋？ Tapi setelah dipegang, ternyata benda itu hanyalah telur emas, bukan Ruyi. Alhasil, Jin pun membiarkan para siluman mengambilnya. Sedangkan Pian-Pian, dia sangat kecewa dengan sikap Jin. Padahal, tujuannya mencari harta karun itu adalah untuk melindungi desa. Dia menganggap Dewa Nyeker itu bersikap egois. Dan akhirnya, mereka pun berpisah. Keesokan harinya, Jin kembali mencari Ruyi. Namun bukannya mendapat petunjuk, dia justru tertangkap oleh jebakan Samidi. Kali ini, Samidi dan warga desa tidak akan membiarkannya pergi. Mereka semua sudah terlanjur murka kepada Jin. Tak lama kemudian, warga desa melakukan ritual pemanggilan petir. Mereka berharap kali ini Jin akan tersambar dan mati. Akan tetapi... Melihat Jin yang masih hidup, warga desa pun akhirnya mengakui bahwa Jin adalah seorang dewa. Mereka kemudian berlutut dan menyembahnya. Namun ada satu orang yang tidak mau menyembah, yaitu si nenek cantik. Dia justru kecewa dengan sikap Jin. Nenek tersebut mengatakan kalau Dewa Nyeker itu tidak berbeda dengan siluman, sama-sama egois dan tidak mau membantu warga. Di tempat lain, para siluman sedang berdiskusi. Awalnya mereka bingung mau diapakan telur emas itu. Namun akhirnya mereka memilih untuk menetaskannya. Raja siluman pun menugaskan siluman ayam untuk mengerami telur emas tersebut. Sementara itu, Pian-Pian sedang berada di depan markas siluman. Dia membodohi penjaga pintu dengan menyamar sebagai siluman kucing oren. Kemudian, gadis itu langsung menyelinap masuk. Dan setelah berhasil masuk, Pian-Pian menguping pembicaraan para siluman. Dia akhirnya tahu kalau telur emas itu sedang berada di tempat siluman ayam jantan. Pian-Pian pun langsung menghasut siluman itu. Dia mengatakan kalau ayam jantan tidak bisa mengerami telur. Akhirnya, siluman itu pun memberikan harta karun tersebut kepada Pian-Pian. Namun sialnya, gadis itu justru ketahuan. Para siluman pun langsung menangkapnya. Tak lama setelah itu, Raja Siluman memutuskan untuk menghukum mati Pian-Pian. Namun saat dia hendak memenggal kepalanya, tiba-tiba... Para siluman pun terkejut ketika melihat Jin, dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mengeroyok dewa itu. Dan dengan kesaktiannya, Jin pun berhasil menghabisi mereka tanpa tersisa. Tidak hanya menghabisi para siluman, Jin juga meruntuhkan goa tersebut. Setelah itu,
Pian Pian langsung mengembalikan telur itu kepada Samidi. Para warga pun mengadakan ritual untuk mensyukuri harta karun tersebut. Akan tetapi, persembahan itu justru membuat telurnya menetas. Dan ternyata yang keluar dari telur itu adalah Xingniao. Jin pun heran kenapa siluman burung itu bisa terkurung di dalam telur. Namun bukannya menjawab, Xingniao malah menyerang dewa tersebut. Siluman itu kemudian bercerita, dia adalah satu-satunya siluman yang tinggal di surga. Semua itu karena dia tidak pernah membuat masalah. Akan tetapi, Xingniao dikucilkan oleh para dewa, sehingga dia memutuskan untuk turun ke bumi. Namun sayangnya, Xing terkena lemparan Ruyi, dan hal itu pun membuatnya terkurung di dalam telur emas. Lalu setelah berhasil keluar, Qing memutuskan untuk balas dendam kepada manusia dan dewa. Dia pun langsung mengerahkan kekuatannya untuk membunuh jin dan menghancurkan desa. Setelah desa itu hancur, Xingniao langsung menyerang jin. Namun tiba-tiba Pian Pian menghalangi serangan itu dengan tubuhnya. Pian Pian pun tumbang, tapi anehnya Jin melihat simbol Ruyi di jidat gadis itu. Dan ternyata Pian Pian adalah Cao, yaitu bocil yang pernah berteman dengannya. Diketahui bahwa penyakit Cao menjadi semakin parah. Lalu gadis itu pun meninggal ketika sudah dewasa. Dan karena Cao adalah orang yang baik, dia pun boleh meminta apapun kepada Ratu Surga. Gadis itu pun meminta agar dia selalu berada di samping Jin. Setelah mendengar itu, sang ratu langsung mengabulkannya. Cao dirubah menjadi Ruyi, yang merupakan pusaka paling sakti. Suatu hari, saat dilemparkan ke arah Xingniao, dia jatuh ke dalam sungai dan berubah menjadi manusia. Lalu dia pun diselamatkan oleh warga desa. Kini, Cao berubah kembali menjadi Ruyi agar Jin bisa mengalahkan Xingniao. Setelah itu, Jin pun langsung berduel dengan Xingniao. Dan saat Jin akan menghabisinya, tiba-tiba Ratu Surga dan para dewa turun ke bumi. Tujuan Ratu turun ke bumi adalah untuk menghukum Dewa Nyeker. Akan tetapi, Samidi dan warga desa memohon agar Ratu mengampuni kesalahan Jin. Mereka juga mengatakan kalau Dewa Nyeker itu telah banyak membantu. Mendengar itu, Ratu Surga pun langsung mengampuni Jin. Dengan begitu, maka dia akan menghukum Xingniao. Namun tak disangka-sangka, Jin justru membela siluman itu. Dan akhirnya, sang ratu juga mengampuni Xingniao. Kemudian, sang ratu mengajak mereka berdua untuk kembali ke surga. Tetapi Jin menolaknya. Dia ingin tetap berada di bumi untuk melindungi warga desa. Karena tujuannya yang mulia, sang ratu pun mengabulkan permintaannya. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat mengharukan. Film ini mengajarkan kita untuk memikirkan sesama dan tidak bersikap sombong. Mulailah dengan berbagi takjil untuk buka puasa dan merelakan sendal yang hilang di masjid. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili pengguna setia Nokia 6410, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.